Saudara-saudara bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hadir di GBI Gibeon sekali lagi saudara-saudara. Saya beberapa kali hadir di tempat ini. Dan tadi sebelum saya naik ke sini saya tanya nih, Pastor Mike itu lahir tahun berapa sih gitu ya. Soalnya dia berulang kali mengatakan dan mengintroduksi saya dan itu tidak salah bahwa saya banyak memberi advice ketika awal-awal pelayanan itu. Nah saya bayangkan saudara berpikir bahwa kalau yang memberi advice itu usianya pasti lebih tua kan. Enggak saudara-saudara, Pastor Mike lebih tua dari saya. Tapi bajunya lebih muda dari saya. Saya ini pakai baju ini udah perjuangan setengah mati saudara-saudara. Tiap minggu saya pakai jubah di gereja saya, tradisinya seperti itu, atau pakai baju pendeta warna hitam yang saya pakai saben hari. Terus ada jemaat yang bilang gini, Pak kalau khotbah di gereja lain, khususnya mereka lihat di GBI Gibeon, tolong dong pakai baju yang lain gitu. Nah akhirnya saya pakai baju ini saudara-saudara. For the first time of my life ya, 20 tahun pelayanan. Dipinjemin Dave itu loh saudara-saudara. Terima kasih juga untuk Anda yang mengikuti tayangan ini dan biarlah apa yang kita percakapkan ini menolong kita untuk makin mengerti apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita dan perjalanan kehidupan kita itu menunjukkan, memberi indikasi bahwa proses perubahan Kristus itu terus berlangsung dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari Roh Kudus berbicara dan sapalah kami. Arahkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu sebagai manusia betapa mudahnya konsentrasi dan perhatian kami teralihkan atau tergantikan oleh sesuatu. Jamah hati dan pikiran kami, arahkan kami kepada kebenaran firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu agar ia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami naikkan doa ini. Mari datanglah ya Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 20 tahun yang lalu itu pertama kali saya pindah dari Semarang menuju ke Surabaya. 20 tahun yang lalu saudara-saudara, HP masih HP yang jadul itu. Yang sekali Anda charge sampai Tuhan datang kembali, nggak perlu di-charge lagi. Tetapi tidak ada teknologi yang canggih kan di HP itu kan saudara-saudara, paling bisanya telepon, SMS, huruf C aja mesti tekan 3 kali itu kan. Nah di dalam teknologi yang sangat kuno dan belum advance itu, kita juga belum kenal ojek atau taksi online. Sehingga perjalanan ke satu tempat yang baru itu pergumulan bagi saya. Satu teman mengajak untuk ketemu di TP Tunjungan Plaza. Maka saya lakukan apa yang sering Dora lakukan, buka peta, di mana TP, di mana TP. Membayangkan perjalanan saya ke sana dan ketika saya sedang melakukan itu, driver gereja saya dengan murah hati berkata, Pak saya antarkan saja ke TP. 15 menit nyampe saudara-saudara dari GKI Ngagel ke Tunjungan Plaza. Saya ketemu dengan teman di sana, ngobrol, makan, bercerita, sampai ketika teman itu harus pulang, dia tanya ke saya, pulangnya naik apa? Saya bilang, saya nggak tahu, paling nanti naik taksi, walaupun cukup mahal, tetapi tidak punya pilihan lain. Dia bilang, saya dijemput mobil gerejanya bahkan nunggu, ikut sama saya aja gimana? Setuju. Maka saya masuk saudara-saudara bersama rekan itu ke mobil gereja itu. Kami asik ngobrol, kami asik cerita karena kami teman lama yang lama nggak ketemu saudara-saudara. Saya lirik jam, udah 30 menit, mestinya sudah deket atau malah seharusnya sudah sampai di GKI Ngagel. Mobil berhenti dan saya tanya kepada drivernya, Pak kita nyampe di mana? Dia diam saudara-saudara. Lalu kaca jendela saya buka, saya lihat tulisan besar Pelabuhan Tanjung Perak. Saya tanya sama teman saya, kamu mau ke Tanjung Perak? Enggak. Loh kok drivernya mengantar ke Tanjung Perak? Lalu saya bilang, Pak kenapa kita nyampainya ke Tanjung Perak? Drivernya menoleh dan berkata, saya juga enggak ngerti Pak. Pak kalau enggak ngerti jalan itu tanya.
Baik Pak, baik Bu. Terus kami ngobrol dan terus mobil itu jalan, kami nggak sadar sudah 40 menit saudara-saudara berhenti di satu tempat. Dan saya tanya, Pak kita nyampe di mana? Nggak tahu. Saya buka kaca dan saya selalu ingat bundaran itu saudara-saudara. Namanya Bundaran Waru Surabaya. Dari utara kami ke selatan. Dan kalau tidak diberitahu harus nanya, saya rasa kami akan nyampe ke Malang. Akhirnya driver itu berhenti nanya, berhenti nanya, berhenti nanya, berhenti nanya. Kami tiba di GKI Ngagel 3,5 jam kemudian. Harusnya 15 menit. Jadi dengan rasa penasaran saya tanya saudara-saudara, Pak, Bapak ini driver mobil gereja kok bisa nggak tahu jalan dari TP ke Ngagel? Jawabannya apa? Saya bukan driver. Drivernya sakit, saya security, bisa nyetir, saya diminta nganter. Dan saya baru 3 hari tiba di Surabaya. Hari itu genaplah nas itu, orang buta menuntun orang buta. Saudara-saudara, mengapa saya tersesat sih saudara-saudara? Karena saya tidak punya teknologi yang menolong saya untuk memastikan bahwa pergerakan ini betul, pergerakan ini tepat. Kalau itu terjadi sekarang, saudara-saudara, saya punya handphone yang cukup canggih untuk tahu drivernya mengambil arah yang salah. Kemudian Waze-nya mengingatkan putar balik, perjalanan itu keliru. Atau setidaknya saudara-saudara walaupun belum ada teknologi itu seharusnya saya bisa mengamati perjalanan pulang harus kalau lewat bangunan ini belok kiri, perempatan ini belok kanan. Ada indikator-indikator jalan yang akan menolong apakah saya ada di jalan yang tepat atau di jalan yang salah. Saya rasa saudara-saudara demikian juga dengan perjalanan kerohanian kita saudara-saudara. Kita ini hidup dan menjalani kehidupan kita, hidup dan menjalani perjalanan rohani kita. Pertanyaannya adalah apakah perjalanan yang kita tempuh itu masih bergerak pada tujuan yang utama itu. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Alkitab mengatakan bahwa kamu diselamatkan, kamu dipilih, kamu dikuduskan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Tetapi sekarang ini sejak kita diselamatkan, sejak kita menjadi orang percaya, apakah kita masih ada dalam perjalanan ke sana? Atau jangan-jangan saudara-saudara kita salah jalan, kita sesat jalan. Kita berpikir bahwa tujuan kehidupan rohani adalah kekayaan. Semakin kamu kaya, itu tanda kamu semakin diberkati Tuhan, semakin Tuhan itu dekat dan sayang kepada kamu. Dan kita berhenti di situ, di jalur yang tidak dikatakan Alkitab menjadi tanda dari pertumbuhan kerohanian. Sebab kalau kekayaan jadi indikator kerohanian, waduh, kalau Anda baca Alkitab, Anda menemukan bahwa kekayaanlah yang ditawarkan iblis untuk mereka yang mengikutinya kan. Sebagian orang tersesat pada jalan yang lain, saudara-saudara. Sebagian orang memilih jalan kesehatan, kekuatan. Pokoknya kalau hidup saya sehat Pak, jauh dari operasi, jauh dari segala tindakan medis. Berarti hidup saya sudah on the way kepada apa tujuannya. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan ini kan saudara. Paulus bergumul dengan kelemahan tubuh, Kristus tubuhnya dihancurkan dan terluka dan tersakiti. Maka kesehatan juga secara jasmani juga bukan indikasi bahwa kita ini dekat dengan Tuhan kan. Lalu hal-hal apa saudara-saudara yang bisa menolong kita untuk memahami bahwa perjalanan kita masih bergerak ke tujuan yang utama itu. Bahwa kalau ini Tunjungan Plaza, Ngagel di situ, kita itu enggak nyasar ke sono, enggak nyasar ke tempat lain, enggak nyasar ke tempat yang lain lagi. Dan bersyukur saudara-saudara, Alkitab melalui kehidupan Rasul Paulus memberikan indikator-indikator yang lewat dari ini kita bisa memeriksa apakah kita masih on the way, di track yang benar, atau sudah tersesat, atau sudah menyesatkan diri kita sendiri dan tidak bergerak ke arah keserupaan dengan Kristus.
Indikator pertama saudara-saudara yang harus kita cermati adalah mereka yang diubahkan di dalam Kristus itu punya kerinduan yang konsisten untuk terus mengenal kebenaran. Jadi ada kerinduan yang konsisten saudara-saudara. Konsisten berarti tidak musiman untuk terus mengenal kebenaran. Dan dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara-saudara, kita bisa memperhatikan ini. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius adalah salah satu surat Paulus yang terakhir. Dia sadar bahwa kematian itu sudah dekat dan dia tidak ada di ruang kerjanya, dia tidak ada di rumah jemaat, dia ada di penjara. Menanti waktu eksekusinya. Dan penjara waktu itu bukan seperti penjara tokoh politik zaman sekarang. Yang Anda bisa lihat, oh mantan ketua ini, bapak ini katanya di penjara. Tetapi kenapa penjaranya lebih nyaman dari kamar kos saya? Ada AC, ada lemari, ada hot showers. Sedangkan salah satu yang Anda punya di kos aja nggak sebanding dengan yang mereka miliki. Jadi ini orang ada di akhir kehidupannya sebagai rasul yang besar yang telah menulis 2/3 dari perjanjian baru, mendirikan begitu banyak jemaat, intim secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi ketika ia menderita, ketika ia ada di dalam penjara, ketika dia sedang menanti saat kematiannya, eksekusi itu tiba, apa yang ia minta agar dibawakan? Bayangkan Anda masuk penjara, sebuah bayangan yang Anda tidak kehendaki kan? Tetapi dari pengalaman pelayanan di penjara, kalau saya tanya teman mau dibawain apa, pertama pasti ngomong makanan. Yang kedua kalau bisa diselundupkan HP Pak, gitu ya. Kalau bisa kulkas, kalau bisa AC, kalau bisa sekalian tukang pijet untuk saya. Rasul Paulus dalam penderitaan, dalam penjara, sadar kematian sudah dekat. Lihat apa yang dia minta. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Kebutuhan jasmani. Karena musim dingin sudah tiba. Tetapi juga kitab-kitabku, koleksi buku yang dia miliki, terutama perkamen atau dalam bahasa Yunani membrana itu. Perkamen atau membrana adalah kulit binatang yang dipakai untuk menulis firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi di tengah situasi yang menderita antara hidup dan mati, kerinduannya apa? Kerinduannya adalah untuk membaca firman Tuhan, juga barangkali membaca salinan-salinan perjanjian lama yang masih accessible bagi dia. Saudara, kurang apa dia, saudara-saudara? Dia mengalami pengalaman yang luar biasa secara pribadi. Dia menulis bagian-bagian surat yang menjadi bagian dari kitab suci. Tetapi menjelang akhir kematiannya, dan di hadapan kematian orang gak bisa pura-pura, tesnya, kerinduannya adalah aku ingin membaca firman. Di hadapan kematian orang gak bisa pura-pura, saudara-saudara. Orang gak bisa pencitraan. Apa yang ada di dalam dirinya itu muncul. Dan kerinduannya yang terbesar adalah membaca firman. Dekat dengan kebenaran. Diubahkan terus-menerus oleh Kristus melalui sabda atau firman yang dia dengar. Dan ini kerinduan yang konsisten. Rasul Paulus beda dengan orang Kristen masa kini yang saya kenal. Maka gereja juga kagak, baca firman apalagi. Tetapi ketika dia sakit, maka di sebelah tempatnya berbaring itu ditaruh Alkitab, Alkitab baru lagi. Masih lengket-lengket dan saya nanya, Pak, Alkitabnya dipakai untuk apa? Jawaban polos si Bapak, saya juga enggak tahu. Wong sewaktu saya sehat aja saya enggak pernah baca Alkitab kok. Saya ini sakit Pak, CA di kepala, dikasih Alkitab tambah pusing saya. Gimana cara bacanya? Dan yang lebih ajaib lagi kadangkala kalau orangnya sudah meninggal, di petinya juga ditaruh Alkitab.
Ya pasti bukan versi digital ya. Saya nggak pernah lihat iPad ditaruh di situ, Samsung Tab di situ. Gitu. Buat apa? Kenapa selama hidup bukan itu yang menjadi kerinduannya? Kenapa selama hidup dan sudah ia ditebus oleh kasih Kristus dan darahnya, kenapa bukan itu yang kemudian dicari terus menerus? Saudara-saudara, mereka yang sudah diubahkan oleh Kristus, mereka yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu, muncul satu kerinduan yang besar untuk mengenal kebenaran. Dalam segala situasi kehidupan, ingin lebih kenal Kristus lagi melalui firman-Nya. Sehingga Paulus pernah berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku makin diubah serupa dengan dirinya. Jadi aneh kalau orang Kristen dilahirkan kembali, ditebus oleh Kristus, tetapi tidak menunjukkan indikator ini, bahwa dia rindu, bahwa dia haus, bahwa dia mendambakan kebenaran firman itu. Kristus pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, dari kehidupan jasmani saja. Tetapi ada kehidupan rohani yang diberi makan lewat firman Allah. Jadi kalau Anda dan saya tidak merindukan makanan rohani, yaitu firman, apalagi dalam situasi kehidupan yang sangat khusus, menjadi pertanyaan apakah kuasanya telah mengubah kita, apakah darahnya telah menyucikan kita, apakah kita sudah dilahir barukan oleh sabda dan firman itu. Periksa indikator yang pertama, saudara-saudara. Apakah kita selalu rindu akan kebenaran, akan sabda, akan pengajaran yang sehat yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara, mereka yang telah diubahkan dan terus diubahkan oleh Kristus, mereka cukup aman di dalam diri mereka untuk melihat luka yang ada di dalam diri. Saudara-saudara, manusia hidup kan tidak terlepas dari luka. Mau di rumah tangga, mau di gereja, mau di masyarakat, mau di pelayanan. Kita ini bukan orang-orang yang dilami-lating sehingga enggak terluka, saudara-saudara. Kita melukai orang, orang lain melukai kita kan. Dan beberapa luka itu tanpa sadar seringkali kita tutup-tutupi, seringkali kita sembunyikan. Ketika luka itu tidak mau kita tengok dan tidak mau kita obati, tidak ada yang merasa salah dengan itu, yang terjadi adalah luka itu makin memburuk dan membusuk dan menguasai kehidupan kita. Berapa orang yang kita kenal, saudara, hidupnya biasa saja, tapi kalau udah kena isu tertentu, lalu bertindak melampaui dugaan kita. Kita kaget, kita terkejut, kok bisa ngomong kayak begitu, kok bisa bertindak kayak begitu. Ada daya dorong dari luka yang tak terselesaikan, yang tidak berani dilihat, tidak berani disentuh. Dan mereka yang aman di dalam Kristus, mereka bisa mengenali lukanya, siapa penyebabnya, dan bagaimana meresponi luka itu dengan tepat. Lihat dua bagian ini, saudara-saudara. Alexander, tukang tembaga itu, disebutkan tukang tembaga berarti orang ini punya power secara ekonomi dan industri, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Dia sangat menentang ajaran kita. Ada luka yang datang dari orang yang luar, musuh dari kebenaran, musuh dari Injil. Tikamanya terasa sangat menyakitkan pasti, sampai menjelang akhir dari kehidupannya Paulus mengingat. Tetapi lihat bagian yang kedua. Pada waktu pembelaanku yang pertama, ketika dia disidang, ketika dia diadili oleh pemerintah Roma, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Tentu bukan lawan yang diharapkan membantu dia. Yang diharapkan membantu dia adalah anggota jemaatnya. Sekarang anggota jemaatnya melarikan diri, dia sendirian di situ. Luka yang lebih tajam digoreskan oleh mereka yang lebih dekat dalam relasi.
Alexander tukang tembaga itu menikam aku dari depan. Tetapi tikaman yang lebih dalam datang dari para sahabat, para rekan yang harusnya di sebelahku waktu persidangan itu, tetapi mereka meninggalkan aku. Mana yang lebih Anda ingat? Makian orang di jalan, tidak bisa diperagakan makiannya. Atau makian yang sama yang datang dari suami, istri, pacar. Mantan sih nggak apa-apa lah, udah dikeluarin dari hati. Orang tua. Bahkan mereka tidak harus memaki. Mereka mengatakan kata makian yang sama dengan kalem tapi serius. Goresannya lebih dalam. Lalu apa sih yang Paulus maksudkan? Kenapa di akhir kehidupannya lukanya dibuka? Sakit hati kah? Marah kah? Ingin dendam kah? Justru di sini kita melihat bagaimana orang yang sudah diubahkan oleh Kristus itu ketika dia berurusan dengan lukanya. Ketika dia berurusan dengan sakit hatinya. Ketika dia berurusan dengan pengkhianatan. Apa yang muncul? Bukan emosi, bukan kemarahan. Karakter seperti Kristus. Perhatikan kalimat yang dia katakan. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Pembalasan itu hak Tuhan. Sekalipun terluka kata Paulus, aku tidak akan mengambil bagian itu. Lihat apa yang dikatakan untuk jemaat yang mengkhianatinya dan menikamnya dalam diam namun tajam di balik punggungnya. Semua meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Dalam luka yang dalam, Paulus melihat luka itu sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Sehingga dia berperilaku seperti Kristus. Yang berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang hidupnya telah, sedang, dan terus diubah oleh Kristus. Cara mensikapi lukanya juga memperlihatkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Tak terbantahkan, tak tergoyahkan. Sayangnya saudara-saudara kita hidup di dalam budaya di mana luka itu tidak dipercakapkan kan. Enggak lah Pak, saya enggak sakit hati sama dia, cuman enggak pengen ketemu aja. Oh enggak Pak, orang Kristen ya mengampuni, ketemu sama dia. Enggak, saya enggak mau, tapi saya enggak sakit hati kok Pak. Loh emangnya kalau ketemu kenapa? Ya kalau saya ketemu tak gebuk ya Pak. Luka itu kita simpan dalam-dalam. Kita enggak berani ngelihat. Kita juga takut kalau kita mengakui. Kita udah mengumpulkan keberanian, ngomong sama orang tua, ngomong sama orang paling dekat bahwa kita terluka oleh mereka, kita tersakiti oleh mereka, tapi kita mau mengampuni mereka. Terus mereka berkata, kamu baperan ya orangnya. Jelek lagi ya. Tapi luka yang tidak diakui, luka yang tidak dibawa kepada Kristus, diam-diam memburuk dan membusuk. Dan hanya masalah waktu akan mewujud dalam sesuatu yang tak kalah buruknya. Sewaktu kecil kami tidak memelihara anjing di rumah, tetapi teman-teman pada punya anjing. Dan menjadi satu hal yang menyenangkan bermain bersama anjing itu, sampai salah satu anjing itu menggigit bagian perut saya. Saya nggak tahu apakah saya waktu kecil cukup gemuk, cukup kelihatan seperti steak bagi mereka. Tapi jelas digigit dan berdarah. Dan langsung diberi obat merah pada waktu itu. Dan ketika saya pulang, saya takut dimarahi orang tua saya. Sehingga baju itu pakai yang longgar. Orang tua nanya, kamu sakit, ada apa, ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa perutnya dipegangi? Ya perutnya nggak enak aja. Disembunyiin terus. Sampai sebuah malam saya mulai demam. Sampai sebuah saat luka itu mohon maaf mulai berbau.
Dan itu sudah tidak bisa ditutup lagi, orang tua saya tahu, ibu saya marah, tetapi keterbukaan selalu adalah awal dari pemulihan, bukan? Infeksi itu diobati. Luka fisik bisa terlihat, saudara-saudara. Tetapi luka hati tidak pernah terlihat. Tetapi problem yang lebih utamanya adalah mampukah kita mengakuinya, jujur melihatnya, dan melihat segala sesuatu itu dari perspektif Kristus. Bahwa luka ini secara manusiawi menuntut saya untuk membalas, menuntut saya untuk menghajar, menuntut saya untuk menghindar, menuntut saya untuk tidak mau ketemu dia, menuntut saya untuk lari dari dia. Tetapi di dalam Kristus kita tahu luka ini menuntut saya agar kekuatannya bekerja di dalam hidup saya sehingga pengampunan bisa keluar dari bibir saya. Bukan karena saya tidak terluka, bukan karena luka kita tidak dalam, tetapi karena Kristus bertahta di hati kita. Tidak ada ruang bagi dendam yang apalagi sampai dibawa mati, sampai kita pesan kepada anak kita, nak nanti kalau bapak mati ada di Adiasa, temannya bapak ini datang, usir nak. Nah kalau saya nggak berani ngusir gimana? Bangunkan papa. Tak usirnya orang itu. Ketika Kristus bertahta di dalam hati, kita tahu luka kita. Kita tahu sakit kita. Tetapi kita bawa ke hadapan Kristus dan membiarkan Kristus itu yang muncul dari dalam luka yang paling dalam sekalipun. Tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi dan mengelola luka itu. Indikator yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita sudah diubahkan oleh Kristus, bukan hanya kita lapar dan haus akan kebenaran terus-menerus, bukan hanya kita mampu melihat dengan tajam diri kita, luka kita, tetapi mereka yang telah, sedang, dan terus diubahkan oleh Kristus juga melangkah satu langkah lebih maju daripada melihat luka itu, yaitu ada kesediaan untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi pengampunan itu tidak disimpan, tetapi diungkapkan, diwujudkan dalam bentuk rekonsiliasi. Ketika Paulus di penjara, ada satu permintaan yang dia katakan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Bayangkan Anda di penjara, Anda mendapatkan kesempatan untuk mengundang satu orang datang. Pacar Anda yang Anda undang atau mantan yang telah menyakiti hati Anda yang Anda undang. Orang tua Anda atau musuh dari orang tua Anda. Orang yang dekat dengan hati Anda atau orang yang pernah melukai Anda. Saya rasa kita akan mengundang orang yang dekat dan akrab dengan kita karena kita sadar kita ada di dalam penjara, kita sadar kita mau mati. Kita butuh dukungan orang terdekat. Kita tidak butuh diingatkan luka di masa lalu. Kita tidak butuh musuh kita. Kita tidak butuh orang yang melukai kita. Kita butuh orang yang dekat dan akrab. Dan mengapa Paulus meminta Markus? Mengapa Paulus meminta Yohanes Markus untuk menemani dia, saudara-saudara? Padahal kita tahu, ya di dalam fase-fase awal perjalanannya, ketika Paulus melayani misi bersama Barnabas, Markus ini diajak, saudara-saudara. Ini perjalanan misi, ini bukan perjalanan rekreasi. Jadi mereka melewati daerah-daerah yang sukar, bertiga atau bersama tim yang lainnya untuk memberitakan Injil. Nah di dalam satu tempat, saudara-saudara, Kisah Para Rasul 13 menceritakan bahwa di kota itu tahu-tahu Yohanes Markus ini pergi meninggalkan mereka, kembali ke Yerusalem. Di tengah kesulitan yang dihadapi Paulus dan Barnabas, tahu-tahu anggota tim junior ini pergi dan meninggalkan mereka. Dan Paulus terluka dan tersakiti karena itu.
Karena itu dalam perjalanan misi yang kedua yang akan diulangi lagi ketika Barnabas mengusulkan nama Markus. Barnabas ini teman baik Paulus. Paulus menolak Markus mati-matian. Daripada pergi dengan dia yang pernah mengkhianati kita, lebih baik enggak pergi. Sehingga Paulus dan Barnabas diceritakan mereka bertikai karena bawa atau enggak Markus ini. Bawa atau enggak. Barnabas merasa bawa, kasih kesempatan kembali. Paulus berkata tidak, dia pernah mengkhianati kita. Sampai akhirnya hubungan Paulus dan Barnabas renggang. Paulus mengajak Silas. Luka akibat pengkhianatan. Tetapi Anda lihat saudara-saudara bahwa di akhir perjalanan hidup Paulus, kita tahu dia merindukan Markus untuk datang. Kita mengerti bahwa rekonsiliasi sudah terjadi. Kita mengerti bahwa pintu relasi yang terkunci sudah dibuka dan pembukaan itu pasti berasal dari figur yang lebih berotoritas. Dalam ini Paulus. Enggak mudah saudara-saudara memberikan kesempatan kembali kepada orang yang pernah melukai kita kan. Saya enggak bodoh Pak WP. Kalau dia pernah berkhianat sekali pasti akan ada kedua kalinya. Jangan dipikir saya bodoh. Saya juga enggak naif Pak WP, kalau dia sudah enggak setia sekali, enggak diterima begitu saja. Pasti ada saatnya. Dan kemudian kita mencoba untuk mengunci hati kita supaya tidak dilukai oleh orang yang sama. Bijaksana untuk sementara iya, tetapi dalam perjalanan relasi jangka panjang, mereka yang sudah diubahkan oleh Kristus, sudah merasakan pengampunan Kristus, ada di dalam Kristus, mesti berani membuka pintu rekonsiliasi kembali. Karena pembukaan pintu rekonsiliasi kembali inilah yang menunjukkan bukan luka yang menguasai kita, bukan masa lalu yang menguasai kita, tetapi Kristus yang menguasai kita. Kristus yang menerima kembali Petrus yang pernah mengkhianatinya. Petrus yang kembali dipanggil dan disentuh oleh perkataan Yesus ketika dia berkata, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kita semua punya luka. Kita semua punya orang-orang yang kita kunci pintu relasinya. Jos sampai Pak ketemu lagi. Jos sampai Pak kerjasama lagi. Jangan sampai Pak ada hubungan lagi. Tetapi kalau kita telah diubahkan oleh Kristus, merasakan anugerah yang begitu besar, akan ada saat di mana kita mesti bersedia membuka kembali pintu rekonsiliasi. Karena kita melalui Kristus juga telah direkonsiliasi dengan Allah Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Dan sikap dan tindakan seperti itu yang menjadi tanda bahwa Kristus bertahta di hati kita. Kehadirannya membuka pintu rekonsiliasi bagi mereka yang pernah menimbulkan luka paling dalam sekalipun. Yang terakhir saudara-saudara, saya tahu Anda menyukai kata yang terakhir, sebagaimana saya juga menyukainya. Diubahkan di dalam Kristus saudara-saudara, sehingga ada keberanian untuk berserah sepenuh hati. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya akhir hidup seorang rasul yang besar? Bagaimana seharusnya akhir hidup dari orang yang sudah mengerjakan banyak untuk Kristus? Bagaimana seharusnya akhir kehidupan mereka? Jika ada karyawan bekerja di pabrik kita, sudah 30 tahun saudara-saudara, sejak pabrik itu berdiri sampai kemudian pabrik itu jaya, mereka akan mengakhirinya dengan penghargaan yang diberikan perusahaan.
Kamu setia 30 tahun bekerja, merintis dari nol. Terimalah hadiah ini, ungkapan penghargaan kami untuk kerja kerasmu. Jika Anda punya pembantu rumah tangga yang sudah bekerja melayani Anda dengan tulus dari Anda lahir sampai umur 30-an dan dia berkata, Bapak Ibu saya mau pensiun, saya mau pulang ke desa. Penghargaan apa yang Anda akan berikan? Anda tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja kan? Dia layak untuk dihormati, dia layak untuk dihargai, dia layak untuk mendapatkan semua penghargaan yang seharusnya dia terima. Tetapi bagaimana akhir hidup seorang pekabar Injil dan Rasul yang besar bernama Paulus? Ada di dalam penjara, ada di dalam kesendirian, ada di dalam kesadaran sebentar lagi eksekusi akan terjadi atas kehidupannya. Tetapi tidak ada satu kalimat penyesalan pun. Tidak ada satu pertanyaan kepada Tuhan, aku sudah setia kepadamu, ganjarannya eksekusi mati. Yang benar dong. Aku sudah memberikan hidupku menderita bagimu, mengalami banyak hal yang buruk karena mengikut engkau. Ganjarannya dieksekusi mati. Gak ada ya cara mati yang lebih keren ya. Orang bisa menjadi pahit, orang bisa menjadi kecewa, orang bisa menjadi marah kalau merasa kesetiaannya kepada Tuhan, endingnya penderitaan, endingnya kematian. Dengan cara tidak terhormat sekalipun. Tetapi bukan kalimat seperti itu yang keluar dari tulisannya. Yang keluar dari tulisannya adalah kalimat-kalimat seperti ini, saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang telah mendampingi aku, dia menengok ke belakang, menemukan kasih karunia Tuhan, dan menguatkan aku. Dia tidak kecewa menatap masa lalunya, karena seberapapun susah Tuhan hadir di sana. Dan kemudian dia memandang masa depannya, dan Tuhan akan, belum terjadi tetapi itu sebuah kepastian, melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dia akan menyelamatkan aku. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan. Ketika Kristus hadir dan mengubahkan kehidupannya, ada kepasrahan total pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Tidak mudah kan saudara-saudara untuk mengatakan kalimat seperti ini. Ketika yang kita harapkan tidak terjadi, yang buruk malah terjadi, tidak mudah untuk mengatakan terpujilah Tuhan, bukan. Penyerahan diri yang mutlak pada kedaulatan Tuhan, pada apa yang Tuhan izinkan terjadi, walau berbeda dengan keinginan manusiawi. Penyerahan seperti ini hanya bisa terjadi ketika Kristus dan bukan luka yang bertahta di dalam hati. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang perempuan, aktivis sebuah gereja, tentang perjalanan kehidupannya. Dia pernah merencanakan pernikahan bersama dengan orang yang dia kasihi, dan pernikahan itu tertunda karena pandemi yang bergelombang-gelombang tidak menentu. Setelah sekian lama, 2 kali setidaknya saya tahu tertunda, mereka akhirnya menetapkan satu tanggal. Dan kali ini harus kejadian. Apapun yang terjadi, pernikahan harus berlangsung. Mereka sudah mengenal lama, sama-sama mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Mereka sudah potret pre-wedding yang keren, yang excellent, yang membuat para jomblo bermimpi kapan giliran saya. Undangan pernikahan sudah dikirim, saya melihat versi digitalnya bagus banget.
Dan teman-temannya berkata, ini pernikahan impian setiap orang. Ketika kamu menikahi teman terbaikmu, dan semua teman di komunitas pun setuju, satu ganteng, satu cantik, dua-duanya mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Berkorban banyak untuk Tuhan. Tetapi saya perlu mengajak bicara dengan dia. Karena hanya 3 minggu sebelum hari H itu, pacarnya meninggal dunia di masa pandemi ini. Terkait penyakit yang menjadi sangat umum di era ini. 3 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelum hari H yang direncanakan, saya menanyakan hal ini kepadanya. Bagaimana kabarmu? Dan dia berkata, belum gila Pak. Hampir. Dan saya berkata, kalaupun kamu gila, saya bisa memahami. Lukanya pasti dalam. Kehilangannya pasti terasa begitu menyayat. Dan saya bilang sama dia, kalaupun kamu gila, tak besuk kok. Gak apa-apa. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kamu bertahan? Tanpa sebuah kepahitan pun yang terlihat di medsosmu, tanpa sebuah kepahitan pun yang kamu ungkapkan kepada teman-teman terdekatmu, mereka semua lapor ke saya. Cuman satu Pak WP, cuman satu. Ketika hidup saya hancur dan berantakan, saya pulang dari tempat pemakaman itu, keluarga mencemaskan saya, keluarga besar menakutkan saya mengambil langkah yang di luar dugaan mereka. Di sebuah malam itu saya duduk dan berdiam diri. Dan di saat seperti itulah, seperti terlintas dalam benak saya, episode kehidupan Kristus ketika dia ada di Taman Getsemani. Seperti menonton film, mendengar Kristus berkata, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu. Seperti muncul kesadaran yang baru, bahwa Kristus melakukan ini untuk menebus dosa manusia, termasuk saya. Dan seperti ada pertanyaan yang terngiang. Sanggupkah kamu mengatakan hal yang sama? Ketika impianmu hancur berantakan, tetapi yang hancur dan berantakan itu tidak ada dari luar kehendak Tuhan kan? Bersediakah kamu menerimanya dan melihat pekerjaan anugerahku di dalam dirimu? Pagi itu saya memutuskan, apapun bisa diambil dari hidup saya. Orang yang saya cintai, pekerjaan saya, rencana masa depan saya. Dan ketika itu diambil begitu menyakitkan. Tetapi saya sadar, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Baik ketelanjangan, kekurangan, kelaparan, bahkan kematian orang yang saya cintai sekalipun. Bukan karena saya kuat, tapi karena kasih Kristus menggenggam saya erat. Dan kalau sudah di dalam genggaman kasih Tuhan yang begitu erat, Tuhan yang mati bagi saya, kenapa saya harus pergi dan marah kecewa kepada Dia? Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Tetapi di dalam kedaulatannya, Dia akan bekerja untuk mendatangkan kemuliaannya. Dan biarlah tubuh yang rapuh ini Pak WP jadi saksi. Kalau saya enggak gila, kalau saya setengah gila, satu hal yang menopang saya,
kasih dan kedaulatan Kristus. Saudara-saudara, hidup kita akan terus berjalan. Di media sosial kita boleh ngomong apapun tentang Kristus, tentang arti kehidupannya bagi hidup kita. Kita boleh share semua hal yang bagus yang kita pengen share. Tetapi apakah kuasa pengubahan Kristus itu terlihat indikatornya dalam hidup kita? Apakah kita selalu lapar dan haus akan kebenaran? Apakah kita mampu mengenali luka kita dan berani membuka pintu rekonsiliasi itu? Dan apakah pada saat di mana impian dan kehendak dan rencana manusiawi yang sangat baik dan mulia itu hancur dan Tuhan izinkan untuk terjadi, masih bisakah kita menaruh percaya kepadanya? Indikator-indikator ini menolong kita untuk memeriksa perjalanan kita. Agar dari Tunjungan Plaza ke Ngagel enggak 3,5 jam. Agar kita tahu pasti step by stepnya, indikator-indikatornya, dan akhirnya kita sampai. Dan kita mendengar suaranya berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Kasih karunia Kristus yang menebus terbukti indikator-indikatornya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.